ditambahi rofajah, ya dengan rofajah itu urip mapan. Kelon-kelon, mangan-mangan, buruk duduk. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon. Saya gabungan semuanya. Ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofajah, hidup boya-boya. Karena dengan boya-boya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ada bahan komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah rotan memang ini serius ya ngaji. Bangsa Anda ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah. Allah ma'rifat. Caranya adalah bina dari sokak dengan pikiran sing sehat. Nah, kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Terus saya tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh senang yang ada sebabnya, misalnya ya tapi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadir. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul, orang itu. Nah, kira-kira tidak ada orang kan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang tuh kau prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih belum maksud? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti gak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min. Itu gak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yohanes wa'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausabima atau wajibil. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jangan langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan Allah tahu. Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa sifatnya. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to murid kula muridé bangun muridé bapak nanti muridé nanti ketemu mungkar nakir. Itu udah bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu udah bisa.
Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takol tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad dia tidak nyebut itu nabi. Mata kulu fi hadar rojul. Jadi enggak mata kulu fi hadar. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa ya. Enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, mata kulu fi hadar rojul. Bagaimana komentar kamu tentang hadar rojul? Bukan nabi bilang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Itu diatur bebek malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rohnya sak yang biasalah dalam ilmu hadis itu. Bayaqulu wa Muhammad